menyembah Tuhan dan kesempatan kami boleh mendengar juga kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, hamba-Mu juga, mulut bibir lidah hamba-Mu, pakai ya Bapa, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara kami. Roh Tuhan bekerja, memberikan pengertian-pengertian yang benar, ya Bapa, dan setiap kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tema kita hari ini, iman. Iman ya. Iman dalam bahasa Ibrani itu sama dengan amin. Iman itu sama dengan amin. Nah, kenapa kita harus sering-sering mengatakan amin kepada yang benar? Supaya itu meneguhkan kita. Ya, meneguhkan kita. Tanpa kita sadari, setiap perkataan yang benar kita aminkan atau kita imani, ya, itu tertanam. Ya, karena kembali lagi, Bapa itu adalah pengusahanya. Tuhan Yesus adalah pokok batang anggur itu. Dan kita adalah caranya. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau Bapa tidak mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Jadi tinggal mengatakan amin, itulah iman. Nanti selebihnya Roh Tuhan, Bapa sendiri yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin? Amin. Kita baca dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, seperti biasa kita baca berbalasan ya. Siapa yang dengar Markus 5 ayat 21-43 sudah tahu ceritanya apa? Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sudah ya? Dapat ya? Siapa yang sudah tahu ceritanya? Ada yang hadir di sini namanya. Cerita ini harus jadi ingatan, jadi rema buat Katalita ya. Siap ya? Kita berbalasan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Oke. Sesudah Yesus, Mazmur 5 ayat Markus 5. Markus 5 ayat 21 sampai selesai. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Saudara-saudara, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya menurun. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oke, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga kehidupan pada dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku?
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berjalan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan isinya anak dan orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dari tidurnya. Bapaknya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Baik, dua cerita ini yaitu tentang wanita yang pendarahan, ya, yang menggapai jubah Tuhan Yesus, ya, dengan iman dia sembuh. Lalu yang satu lagi anak kepala rumah ibadat Yairus, ya kan, yang mati katanya, ya, tetapi Tuhan Yesus bilang dia tidur. Lalu Tuhan Yesus datang dan membangkitkan dia dari kematiannya. Ya, bicara soal mujizat ini, mujizat dua peristiwa ini, ya, mujizat tidak akan terjadi jika kita tidak beriman atau tidak percaya. Betul, ya? Ada dua yang bisa Tuhan kerjakan, ya. Memang Tuhan berkuasa, tetapi Tuhan juga ingin kita punya kerjasama, ada dorongan dari kita juga. Jadi ada kerjasama, begitu, ya. Tuhan memberikan sesuatu, tetapi kita juga harus meminta atau mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Itulah iman. Walaupun kita tidak tahu, ya, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita yakini. Itulah iman. Nah, wanita yang pendarahan ini, ya, dia di tengah-tengah orang banyak itu, ya, dia tidak dapat melakukan tindakan yang lebih, ya. Dia sakit selama umurnya, ya, bahkan uangnya sudah habis, gitu, ya. Dia benar-benar orang yang sakit, lemah, gitu loh, ya, sehingga dia tidak punya kekuatan, tenaga atau berpikir, ya, untuk melakukan tindakan apa sehingga dia bisa ketemu muka dengan Tuhan Yesus di tengah orang banyak, ya. Dia tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, tidak punya cara, ya, benar-benar buntu. Tetapi ada setitik harapan yang dia punya. Apa itu? Ya, dia punya pemikiran
bahwa kalau saya jamah jumpai jubah Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Jumpai jubah itu ujung daripada jubah. Jubah kalau orang-orang di sana itu ya pakai baju itu kan jubah seperti daster ya, panjangnya. Kalau kita lihat di sini di orang-orang Muslim ya yang masih radikal, mereka tidak pakai baju modern kayak kita ya. Mereka pakai baju di zaman nabi-nabi ya, yang pakai jubah ya. Juga kita pemimpin-pemimpin ibadah kita juga ya, para pendeta yang masih memakai jubah-jubah ya, mereka pakai jubah. Nah, jubahnya tuh yang mana? Yang ujung-ujung yang ada kayak apa namanya, kayak benang-benang begitu, itu jubah ya. Jadi iman daripada perempuan yang sakit pendarahan ini ya, yang tidak memiliki daya pikir yang kuat, tenaga ya, kekuatan, tenaga apapun ya, tetapi dia punya setitik harapan. Itulah iman. Jadi harus ada dorongan, kerjasama ya, harus ada. Nggak bisa hopeless, pasrah, tidak melakukan apapun. Nah, itu namanya putus asa ya. Beda. Iman itu hanya butuh percaya sedikit aja. Yang Tuhan bilang apa? Iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Biji sesawi itu kecil loh. Seperti apa? Seperti pasir ya. Hanya kecil seperti pasir hitam. Pernah lihat sawi kan, sawi putih, sawi hijau. Nah, itu ada tuh di tengah-tengah putiknya itu ada titik-titik gitu ya. Iman, Tuhan ibaratkan iman itu hanya sebesar sebiji sesawi, setitik saja. Artinya ada dari kita tindakan sedikit saja, selebihnya Tuhan yang kerjakan ya. Nah, itulah iman. Dan terjadi. Bahkan Tuhan bilang besar kuasanya, bisa memindahkan gunung, bisa merobohkan pohon ara. Ya. Nah, perempuan yang sakit pendarahan itu ya bisa sembuh, dan kekuatan iman dia itu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan merasa seperti sebagian dari badan dia kayak ketarik gitu. Makanya Tuhan bilang, ini siapa yang apa namanya menarik saya gitu kan. Dan murid-murid bilang apa? Tuhan, nggak salah, ini orang banyak ya kan, orang banyak kan berbondong-bondong, dorong-dorongan. Masa Tuhan tanya siapa yang dorong aku atau menarik aku, kan begitu. Ya sudah pastilah didorong-dorong gitu kan, sudah pastilah ketarik-tarik gitu kan. Tuhan bilang enggak, ini beda, ini tarikannya beda, ini dorongannya beda. Iman sebesar biji sesawi saja, tindakan yang kecil saja Tuhan hargai, terjadilah mujizat gitu ya. Lalu contoh yang kedua yaitu anak kepala rumah ibadat Yairus ya. Pada waktu Tuhan Yesus mengerjakan kesembuhan bagi perempuan yang berdarah ini, pendarahan ini, kepala rumah ibadat datang minta supaya Tuhan segera datang karena anakku hampir mati pada waktu itu ya. Tapi Tuhan diamkan itu karena masih banyak pekerjaan, masih banyak yang harus dilayani begitu kan. Karena dirasa lama, si kepala rumah ibadat ini bilang, ya Tuhan, anak saya udah mati deh, udah mati gitu kan. Dua contoh iman. Ada orang yang seperti itu, ketika tidak punya apapun dan dia berserah, tetapi dia punya keyakinan sedikit saja, dia bisa dijawab doanya ya, terjadi mujizat. Tetapi ada orang yang dia jauh-jauh datang, itu kepala rumah ibadat itu sehat kan, kuat kan, dia bisa masuk, dia bisa ngomong langsung dengan Tuhan Yesus, dia punya tenaga untuk mendorong orang untuk bisa sampai berhadapan muka dengan Tuhan Yesus ya kan. Tetapi jadi usaha dia dari jauh-jauh datang itu karena tidak sabar ya, dia nggak sabar sedikit aja ya, padahal ada rencana Tuhan atau Tuhan mau melakukan, cuma tidak mau sabar sedikit, berubah imannya
berubah imannya. Lalu dia berkata sesuatu yang kesannya putus asa. Ya kan? Dia putus asa. Udah mati. Anak saya mati. Gitu kan? Tapi Tuhan baik. Ya. Kalau memang belum waktunya Tuhan, dan Tuhan ada di dalam dia. Tuhan ada di dalam dia. Ya. Karena dia sudah punya iman sebenarnya, tetapi iman dia bisa rontok itu. Tapi Tuhan itu baik. Ya. Ketika kita punya iman, walaupun sempat rontok, Tuhan mengampuni. Tuhan tidak marah. Kamu gak setia. Kamu dikit-dikit ngambek. Kamu dikit-dikit putus asa. Kamu dikit-dikit. Ya kan? Enggak, tapi Tuhan baik. Ya, Tuhan tetap mengampuni istilahnya. Walaupun aku tidak mengampuni dosa. Walaupun tidak berbicara seperti itu. Aku mengampuni. Enggak. Tapi Tuhan sabar. Dia sabar. Karena apa? Karena mungkin si kepala rumah ibadat ini pernah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan sabar. Tuhan mengampuni. Ya kan? Lalu Tuhan bilang apa? Pergi. Tuhan pergi sama dia. Tidak, anakmu sedang tidur. Wah, aneh-aneh aja Tuhan. Sempat dia meragukan. Ya. Meragukan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dia meragukan. Ya, tapi tetap Tuhan, akhirnya dia pergi. Tuhan pergi, semua orang-orang disuruh keluar, hanya Tuhan dengan kedua orang tuanya. Kenapa Tuhan ingin show tunjukkan kepada kedua orang tuanya? Ya, karena ini anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, ya kan, tanggung jawab orang tua. Kenapa Tuhan tidak melakukannya dari jauh aja? Ting! Hidup tuh anak, gitu kan? Tapi ada pesan-pesan ya, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi Tuhan tunjukkan kepada kedua orang tuanya, ya, bahwa aku berkuasa, aku mengasihi kalian, aku mengasihi kamu dan anakmu, dan aku berkuasa. Lalu Tuhan pesan apa? Jangan kasih tahu siapapun. Ini artinya apa? Ini artinya hubungan intim antara orang tua, anak dengan Tuhan. Perkara besar yang bisa Tuhan lakukan, ya, tetapi Tuhan kerjakan itu intim, hanya orang tua, anak, dan Tuhan. Persekutuan terkecil, Tuhan hadir ketika orang tua dan anak berseru atau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Perkara besar bisa Tuhan lakukan bagi rumah tangga. Kita harus percaya, itulah iman. Dan setiap perkataan-perkataan yang baik, yang benar, kita harus katakan amin. Karena amin itu dalam bahasa Ibrani artinya iman, atau ya, aku percaya. Ya. Katakan itu saja, kerjakan itu saja. Selebihnya di dalam hidup kita, kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita ingat cerita pohon ara kan, pohon anggur itu kan, pengusahanya adalah Bapa. Kita ranting, batangnya adalah Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus. Pengusahanya Bapa. Pohon itu tidak akan bertumbuh kalau tidak disiram. Oleh siapa? Oleh Bapa. Lalu apa lagi? Pohon tidak akan bertumbuh kalau ada benalu-benalu. Ya, Bapa yang kerjakan. Bapa yang singkirkan itu benalu-benalu. Lalu pohon tidak akan bertumbuh kalau ada daun-daun kering. Ya, itu merembet, bisa mematikan yang lain-lain. Lalu siapa yang mengerjakan? Bapa sebagai pengusahanya. Dia bertanggung jawab. Lalu apa tugas kita? Tugas kita, atau tadi dari awal saya bilang harus ada kerjasama ya. Tugas kita apa? Ya melekat. Melekat aja. Memberikan diri untuk tetap dekat atau bersatu dengan pokok anggur, dengan anaknya itu. Itu keinginan Bapa, itulah kehendak Bapa. Bapa ingin kita bersatu dengan putranya, Tuhan Yesus. Sama seperti putranya Tuhan Yesus sudah bersatu dengan Bapa. Setia sampai mati. Sekalipun dihina, sekalipun dicaci, ya, sekalipun menderita, ya, tidak memiliki apapun, ya,
Tetapi Tuhan Yesus setia sampai mati. Setia itu bukan cuma setia, percaya itu bukan cuma percaya, tetapi ada yang harus kita kerjakan. Jadi kita sudah melihat bahwa kalau kita sudah tertanam, sudah memiliki iman, ya Bapak itu sekalipun kita rontok, kita goyah, ya, tetapi Bapa Maha Pengampun, ya, Bapa akan mengerjakan. Tinggal kita, ya, mau tetap setia atau kita mau terus melangkah di dalam kasih karunia yang sudah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hitung berkat-berkat Tuhan sebagai kasih karunia. Masakan kita tidak beriman, ya kan? Masakan kita tidak percaya, masakan kita selalu meragukan, masakan kita selalu mengecewakan, seolah-olah aku nggak percaya padamu. Buktinya begini, begitu kan? Jangan, ya. Selalu hitung kebaikan Tuhan. Seumur hidup kita, berarti seumur itulah kasih karunia Tuhan untuk kita. Ya. Soal hidup pasang surut, ya, ada dan tidak ada, ya. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Bahkan orang kaya yang mau ikut Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, baru kamu bisa ikut aku. Karena Tuhan Yesus tahu ini kelemahannya di sini. Kalau punya uang, kalau punya harta, lupa Tuhan. Gitu kan? Makanya Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Aku sudah ibadah Tuhan, aku sudah melakukan ini Tuhan, melakukan itu, persembahan dan sebagainya. Ya, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah mencuri dan sebagainya. Tuhan tahu. Tuhan bilang, oh dia orang kaya nih, ya kan? Kamu bisa begitu karena kamu punya uang, ya kan? Oke, sekarang jual hartamu, ikut aku. Ketika diminta seperti itu, mau nggak? Dia takut karena dia bilang beriman, ternyata dia takut kesusahan. Dia takut kalau nggak pegang uang, kalau tidak punya harta. Nah, gitu. Contoh lain, orang-orang yang beriman. Bapak orang beriman adalah Bapak Abraham. Ya, sampai dia usia sudah tua, ya, sudah tidak bisa lagi. Ukuran manusia dia tidak bisa lagi punya anak. Begitu juga istrinya, ya. Tetapi dia tetap menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya dan dia percaya satu saat nanti saya pasti punya anak. Itu contoh iman, ya. Bapak orang beriman itu Bapak Abraham. Diberikanlah anak. Udah punya anak, diminta untuk disembelih lagi. Ya, kalau kita udah menyangkal Tuhan kan, nggak mungkin, saya nggak mau kasih anak saya disembelih, kan gitu kan? Ya, tapi Bapak Abraham ada gerakan iman dari dia. Dia bawa anak itu. Bapak punya mula segalanya, daripada mula segalanya. Dia kembalikan. Ya ini, anak ini memang punya Tuhan. Dia kembalikan. Ya. Tuhan memperhitungkan iman percayanya. Kasih yang besar itu kepada Bapak. Ada pengorbanan kepada Bapak. Ada ketaatan kepada Bapak. Akhirnya Bapak bilang, Bapak, Tuhan Allah mengakui iman Bapak Abraham. Ya, bahkan ia memberkati keturunan Abraham berlipat-lipat seperti pasir banyaknya, ya, dan seperti bintang di langit. Banyak. Itu contoh-contoh, contoh-contoh orang beriman. Nuh pun demikian, contoh orang beriman, ya. Sesuatu yang tidak masuk di akal di saat orang sedang hidup kawin mawin, pesta pora, ya, membuat kejahatan, keonaran dan sebagainya, ya. Tetapi Nuh, dia mendengar suara Tuhan. Dia punya kepekaan hati, kepekaan roh. Tuhan bilang, buat bahtera, karena nanti aku akan menghancurkan ini semua. Ya kan? Karena kejahatannya itu sudah naik sampai ke langit. Ya. Lalu Tuhan itu. Orang lain bilang, Nuh, orang gila. Ya. Hari gini nggak ada hujan, tapi Nuh buat bahtera yang besar lagi, ya kan? Bertahun-tahun Nuh buat itu, ya. Nah, itu contoh daripada iman
Ya, iman itu sesuatu yang tidak dilihat, tetapi dia percaya, dia imani. Karena apa? Orang bisa punya iman sebesar biji sesawi, karena dia percaya, dia yakin. Yakinnya dari mana? Dari pengajaran-pengajaran, dari kesaksian-kesaksian orang. Bahkan pada zaman itu mereka melihat sendiri Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau sudah beriman, jangan rontok lagi, jangan nggak beriman lagi, seperti orang tidak beriman lagi, gitu kan? Kalau sudah beriman, ya beriman terus, ya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Iman kan bisa sebesar biji sesawi aja, besar kuasanya. Berarti ada kemungkinan iman itu akan lebih besar. Gitu. Itu artinya pertumbuhan. Iman orang Kristen itu adalah iman yang hidup, iman yang iman yang bergerak, ya, bukan iman yang pasif, hanya percaya saja, gitu. Tetapi iman yang bergerak, yang dinamis, yang hidup, harus kelihatan. Dari apa kelihatan? Sekali lagi, dari buah-buahnya. Ya, sekali lagi dari apa yang kita lakukan. Action sedikit saja, tetapi benar, ya, dan baik di mata Tuhan. Tuhan berkenan. Selebihnya Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Ya, saya berulang-ulang, itulah iman. Jadi, iman orang Kristen tidak mati. Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Tetapi iman yang bekerja, iman yang melakukan sesuatu, ya, setidaknya taat kepada firman Tuhan, ya, dan melekat kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini saya catat iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Mari kita buka. Yakobus 2 ayat 22. Mari kita buka. Sudah dapat saudara-saudara? Yakobus 2 ayat 20. Oke, baca Talita. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke, baik ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, yang berlaku sejak 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang. Firman Tuhan itu tetap berlaku, ya, tidak berubah. Jadi kita harus miliki iman yang hidup, jangan yang mati. Kelihatan dari perbuatan-perbuatan hidup kita. Ya, kalau kita sudah menyesal dan malu, oke, kita jalankan pembaruan hidup. Karena Tuhan itu penuh kasih, Dia Maha Pengampun. Dia tidak perhitungkan, langsung tidak diperhitungkan, langsung Tuhan kerjakan bagian Tuhan untuk kita. Dan pujilah Tuhan, ya, buat semua anak-anak juga yang masih membutuhkan pekerjaan dan sebagainya, tetap beriman dan lakukan apa yang menjadi bagian kalian. Selebihnya Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kalian juga. Juga setiap kita dalam rumah tangga, ya, dalam pergumulan hidup, sakit penyakit atau apapun juga, ya, tetap menghampiri Tuhan. Ada action, ya, dengan cara apa? Duduk berdoa, melekat pada firman Tuhan, ya. Sedikit aja action kita, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi kita. Itulah Tuhan, Dia setia dan adil. Terima kasih untuk semuanya. Firman Tuhan biarlah kita lakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.